Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menseringkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang saya bawakan hari ini yaitu menjadi pribadi yang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah salah satu bentuk kasih yang kita tunjukkan kepada setiap orang. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, beginilah firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 ini menekankan kepada kita semua untuk bisa sabar seorang terhadap yang lain dan dapat mengampuni sesama kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang menonton video ini maupun yang tidak menonton video ini, terkadang susah bagi kita untuk dapat sabar seorang terhadap yang lain. Meskipun demikian, kita harus mampu mewujudkan pribadi yang sabar di dalam pribadi kita. Karena sabar merupakan sebuah keharusan yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk kita semua. Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang menjadi pribadi yang sabar, yaitu yang pertama, cara menjadi pribadi yang sabar. Cara menjadi pribadi yang sabar yaitu dengan memiliki sikap rendah hati, seperti yang tertulis di Kolose pasal 3 ayat 12b. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di dalam ayat ini menekankan kepada kita untuk dapat menjadi pribadi yang sabar dengan cara memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di mana yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Yang otomatis ketika kita menerapkan di dalam diri kita beberapa bagian yang tertera di dalam ayat tadi, kita akan dapat menjadi pribadi yang sabar dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri karena kita tidak menerapkan sifat kesombongan. Kita dapat belajar dalam kisah ini di mana pada zaman dahulu ada seekor jerapah yang sangat sombong karena memiliki suara paling lantang di seluruh hutan. Karena merasa memiliki suara yang paling keras, ia pun kemudian menjadi sombong dan tidak mau berteman dengan hewan lainnya. Tidak ada hewan yang betah berada di dekat jerapah, kecuali rusa yang selalu menjadi sahabat yang baik yang selalu menemaninya. Singkat cerita saudara, pada suatu hari jerapah berkeliling di hutan dan jerapah ini menemukan pohon bergetah yang rasanya sangat manis namun lengket. Dan tak sengaja jerapah itu menjilat pohon itu dan merasakan betapa manisnya getah pohon itu. Karena ketidaksabarannya, si jerapah dia menjilat pohon itu dan karena manisnya getah itu, si jerapah menjilat begitu banyak getah tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, si jerapah berpapasan dengan sahabatnya rusa. Seperti biasa, jerapah pun dengan bangganya ia ingin menyombongkan kehebatan suara yang dimilikinya. Namun, alangkah terkejutnya si jerapah ketika suaranya tidak bisa keluar. Karena si rusa kasihan, rusa pun bertanya kepada si jerapah, "Jerapah, kenapa suaramu tidak keluar?" Si jerapah pun menjawab, "Rusa tanpa bersuara. Dia hanya bisa menunjukkan pohon tersebut kepada si rusa." Dan alangkah terkejutnya si rusa ketika melihat pohon tersebut, saudara. Karena pohon tersebut adalah pohon penghilang suara. Mengetahui hal tersebut, si jerapah sangat sedih. Tapi beruntungnya si jerapah, rusa sahabatnya tidak meninggalkan dia dalam kondisinya tersebut. Jadi dalam cerita ini, kita dapat belajar bahwa kesombongan itu sangatlah tidak baik diterapkan di dalam kehidupan kita. Karena kesombongan inilah yang membawa kita kepada kehancuran. Tetapi marilah kita memiliki sikap rendah hati seperti yang tergambar di dalam cerita itu seperti rusa. Yang kedua, mengapa harus menjadi pribadi yang sabar?
Alasannya mengapa kita harus menjadi pribadi yang sabar yaitu agar perintah Tuhan dapat terlaksana atau terwujud di dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 15a dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh." Seperti yang tertulis dalam ayat ini, bahwa yang dikehendaki atau yang diingini Tuhan di dalam hidup kita yaitu memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan dan di lingkungan yang kita tempati. Makanya kita harus memiliki pribadi yang sabar agar damai sejahtera dapat tercipta di dalam kehidupan kita, sehingga perintah Tuhan dapat terlaksana atau terwujud di dalam hidup kita. Jadi kesimpulan dalam khotbah saya ini, saya mengajak kita semua untuk dapat menjadi pribadi yang lebih sabar, agar janji-janji Tuhan Allah dapat tergenapi di dalam hidup kita, dan agar kita dapat menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan sekitaran kita. Demikianlah khotbah yang saya bagikan hari ini, kiranya menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.